Ini saya pikir bagus sekali ini mengedukasi publik dan masyarakat dan investor tentang keadaan kita seperti apa sekarang dan ke depannya. Jadi orang tahu mau ngapain ke depan. Kalau dari saya sih bagus, kenapa? Saya bisa ceritakan bahwa ke depan prospek ekonomi kita nggak sejelek yang diceritakan orang-orang waktu itu. Kita akan tumbuh makin cepat dan makin cepat ke depannya. Jadi untuk Gen Z kayak saya, prospek ekonomi masa depan cerah. Kalau saya lihat kayak satu bank kan ada berapa dikasih 25 nggak bisa habisin kan. Saya akan pindah ke bank yang lain aja ke BPD. Kan ada yang minta BPD DKI, Bank Jakarta sama di Jawa Timur. Mungkin itu prioritas saya utama. Kenapa? Karena backing mereka kuat jadi nggak akan apa-apa. Uang saya nggak akan hilang. Bank swasta di mana, Pak? BCA udah banyak duit. Sekarang belum kita pikirkan. Nanti kan otomatis kalau uangnya di bank itu, dia akan nyebar secara nggak langsung ke bank swasta juga, ke sistem perekonomian. Kan saya lihat sekarang likuiditas di perekonomian bertambah dan bunga pasar secara keseluruhan menurun kan. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan, menambah likuiditas di pasar dan menurunkan bunga dan menggerakkan ekonomi. Pak, tadi bertemu sama Seskap bahas apa aja, Pak? Hah? Rapat sama Seskap bahas apa aja? Sekap Seskap ya, bahas pagi. apa aja? Oh itu masih diskusian itu Pak, masih. izin Pak untuk Apa-apa, penyampaian spill dikit kritik aja, Pak. TV, Pak, ulang tahun Spill PKP yang ketiga, Pak. Apa TV? Andre, apa? Jempolnya Pak, siap. Soal Danantara itu gimana, Pak? Kata dipecat itu gimana itu, Pak? Tadi Bapak bilang Danantara dipecat itu maksudnya apa, Pak? Itu kan main-main, artinya gini. Siapapun yang menghalangi program pemerintah akan ada sanksinya kira-kira gitu. Apalagi Danantara yang merupakan semi pemerintah juga kan. Tapi nggak ada yang dipecat, nggak ada. Itu cuma bercanda tadi. Kalau mereka ngeganggu ya udah kita ganggu lagi kira-kira gitu. Pak, pajak buat marketplace mulai berlaku Februari ya, Pak? Itu kata tadi. Kata siapa? Kamu kata siapa? Dirjen pajak, Pak, tadi, Pak. Hah? Tadi siang. Enggak. Kan saya menterinya. Tadi Pak Bimo bilangnya Februari, Pak. Februari 2024, Pak. Saya kan menterinya. Berarti nggak jadi, Pak, atau gimana? Ditunda, Pak. Kan saya bilang akan kita jalankan kalau ekonominya sudah recover. Ini kan kita udah akan recover tapi belum recovery fully kan. Let's say ekonominya tumbuh 6% atau lebih baru saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya. Itu kan UKM kan dibayarnya. Apa? Iya ya. Kita per orang itu dibayar di sebesar UKM pertama 20.000. Jadi 20.000 kali UKM-nya bisa bervariasi kan. Itu kira-kira. Nanti kalau 20.000 habis kita tambah 20.000 lagi. Kurang lagi kita tambah 20.000 lagi sampai 100.000. Jadi nggak usah takut teman-teman yang cari kerja, yang S1, yang sekarang baru lulus, itu ada pasti perusahaannya juga akan tertarik untuk memakai program itu karena pada dasarnya itu kan tenaga kerja gratis untuk mereka. Katanya juga untuk meredam pesimisme terhadap tenaga kerja gitu, Pak. Enggak, sebetulnya itu untuk melatih tenaga kerja yang baru lulus supaya mereka lebih terekspos ke pekerjaan di lapangan yang betul sehingga mereka lebih terlatih untuk melamar di pekerjaan lain yang lebih advance nantinya. Harga 100.000 itu, Pak, kapan sih, Pak? Enggak, kita 20.000 dulu, keserap, kasih 20.000 lagi, keserap 20.000 lagi terus. Saya nggak mau ngasih banyak-banyak karena biasanya kebanyakan nanti nganggur duitnya. Dikit, Pak, tadi sama Pak Seskap. Jadi idola baru nih, Pak. Jadi cawapres. Wah, baru juga sebulan kerja gila lu. Nggak, itu kan bisa berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun. Jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga jadi apa. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga. Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih semua. Pak, Mas Gubernur menuntut itu gimana, Pak? Apa? Soal pemotongan sejumlah APBD. Ya boleh aja dia nuntut. Semuanya kan pasti kecewa. Tapi kan yang lebih kecewa lagi rakyat dan pemerintah pusat pada waktu itu kan. Kenapa? Banyak uangnya nggak tepat sasaran.
Jadi kalau mereka betulin itu sampai dengan triwulan kedua tahun depan dan kelihatan bagus, kita akan pikirkan. Apalagi kalau ekonominya membaik kan, saya pendapatnya lebih gede. Saya akan bagiin lah. Saya akan kembalikan. Kalau mereka bagus, kalau nggak bagus ya ngapain? Cukup, Om. Ya. Jadi kerjain PR mereka dulu baru kita pikirin. Yuk, makasih semuanya. Makasih ya. Cukup ya.